Halo, melalui video ini kami ingin menceritakan bagaimana sih sejarah desain pada masa modernisme. Video ini kami buat sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Desain History Studies dengan dosen pengampu Ibu Prenisa Ramadhani Nur Nisrina SDS MDS Universitas Bina Nusantara Malang tahun 2024. Pada tahun 1917, sekumpulan mahasiswa di Belanda berkumpul menjadi satu dan menerbitkan suatu majalah yang disebut De Stijl. Sekumpulan ini dipimpin oleh Theo Mondrian dan juga Piet van der Broek yang merupakan mahasiswa karya seni dan menampilkan karya berupa abstrak dan juga tulisan-tulisan berupa warna primer yang dijadikan satu menjadi satu karya. Untuk karakteristik De Stijl, yang pertama menggunakan bentuk geometris dasar seperti garis lurus, persegi, persegi panjang, dan sebagainya. Lalu yang kedua menggunakan warna-warna primer seperti merah, biru, kuning, digunakan bersamaan dengan warna-warna hitam, putih, abu-abu. Juga sering dipisahkan oleh garis-garis hitam. Lalu yang ketiga menggunakan elemen asimetris dan geometris untuk menciptakan keseimbangan yang dinamis. Lalu yang keempat tidak hanya terbatas pada seni rupa, tapi juga ke desain, arsitektur, furniture, tipografi, dan sebagainya. Yang terakhir, mengutamakan ornamen-ornamen yang sederhana dan jelas dalam bentuk dan strukturnya. Juga tidak menggunakan ornamen yang berlebihan ataupun detail. Untuk karakteristik Bauhaus, lebih memprioritaskan fungsi dan tujuannya yang jelas. Yang kedua, lebih ke arah modern, karena mencerminkan kemajuan industri di masa itu, dengan menggunakan banyak material seperti baja, kaca, beton, dan lain sebagainya. Lalu juga menggabungkan prinsip seni rupa dengan teknologi industri, dengan desain yang sesuai dengan dunia modern. Untuk bentuknya lebih menggunakan banyak bentuk geometris dan warna-warna bersih, sederhana, dan minimalis. Juga mengutamakan prinsip form follows function, yaitu bentuk mengikuti fungsi, mengutamakan keefisienan dalam penggunaan ruang, bahan, proses produksi, dan sebagainya. Juga mengutamakan prinsip less is more, dengan cara mengurangi ornamen yang tidak diperlukan. Untuk karakteristik international style, lebih mengutamakan kebersihan dan kesederhanaan, juga menggunakan bentuk-bentuk geometris dan garis-garis lurus. Tetap menggunakan prinsip form follows function, jadi desain itu diutamakan memenuhi fungsi dan tujuannya tanpa ada ornamen yang berlebihan. Untuk penggunaan materialnya, tetap menggunakan material seperti baja, beton, kaca, plastik, dan sebagainya, karena hal itu mencerminkan perubahan dalam teknologi dan produksi di masa itu. Untuk penggunaan struktur bangunan dan objeknya itu lebih ke diekspos secara terbuka, seperti elemen baloknya, kolom, dinding, dan lain sebagainya. Untuk tata letak dan fleksibilitas ruangannya, lebih ke arah terbuka, ruangannya lebih fleksibel, dindingnya juga non-struktural. Untuk penggunaan warnanya lebih ke arah warna-warna netral seperti putih, hitam, abu-abu, beige, dan lain sebagainya. Untuk pengaruh arsitektur dan desain industrinya lebih menggunakan jendela-jendela besar. Juga ruangan-ruangan yang terbuka, minim partisi, pencahayaan alami, dan atapnya itu fungsional seperti digunakan untuk taman dan sebagainya. Ciri khas dan karakteristik arsitektur yang ada pada gaya De Stijl yang muncul pada tahun 1970 hingga 1930 yaitu prinsip geometris yang menekan penggunaan bentuk geometris dasar seperti garis lurus, persegi, dan persegi panjang. Lalu De Stijl juga memberikan kesan open space dan minim partisi karena warna primer yang digunakan sudah menunjukkan jati diri dari gaya ini, serta adanya elemen abstrak dan neoplastisisme yang muncul dari gerakan ini juga tercermin dalam arsitektur De Stijl. Ciri khas dan karakteristik arsitektur Bauhaus yaitu menghindari penggunaan hiasan-hiasan romantis dan ekonomis dalam penggunaan ruang. Selain itu juga mengutamakan fungsionalitas ruang dan kesederhanaan dalam arsitekturnya. Bauhaus merupakan cikal bakal dari konsep desain modernisme. Yang terakhir, ciri khas dari International Style yang muncul tahun 1920 sampai 1970 yaitu tata letaknya yang simetris dan bersih dengan adanya penekanan pada garis lurus dan sudut tajam. Lalu penggunaan material seperti kaca, baja, beton agar tercipta kesan ruangan yang terbuka dan transparan. International Style juga menghapus penggunaan dekorasi dan ornamen yang berlebihan karena lebih fokus kepada fungsi bangunan. Konsep budaya De Stijl. Konsep utamanya adalah kesederhanaan yang dimiliki sebagai nilai universal suatu karya seni dan diwujudkan sebagai garis dan warna dasar yaitu garis vertikal dan horizontal dan warna merah, kuning, dan biru. De Stijl terutama menaruh perhatian pada konsep abstraksi murni lukisan dan patung. Gaya ini pertama kali dikembangkan dalam seni lukis dan desain grafis, namun kemudian menginspirasi arsitek dan desainer interior serta desainer furniture dengan Gary Redfield sebagai tokoh utama.
Konsep budaya Bauhaus. Gaya Bauhaus menjadi salah satu arus paling berpengaruh dalam desain modern, arsitektur modernis, dan pendidikan arsitektur. Gerakan Bauhaus mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan selanjutnya dalam bidang seni arsitektur, desain grafis, desain interior, desain industri, dan desain tipografi. Staf di Bauhaus termasuk seniman terkemuka seperti Paul Klee, Wassily Kandinsky, Gunst Stultz, dan Laszlo Moholy-Nagy di berbagai titik. Konsep budaya internasional start. Karena politik maka banyak tokoh utama Bauhaus yang hijrah ke Amerika, antara lain Mies van der Rohe, yang pada masa itu menjabat sebagai direktur Bauhaus. Bauhaus menyebar ke seluruh dunia dan menjadi gaya internasional yang menerapkan fungsi sebagai konsep utamanya, serta konsep untuk mengikuti fungsi. Selain itu, konsep less is more Mies van der Rohe juga diterapkan untuk mengurangi penggunaan ornamen dan elemen yang tidak diperlukan. Sekarang kita akan membahas elemen interior dari The Style. Jadi ia itu memiliki bentuk yang geometris dan ia menggunakan warna primer, yaitu merah, kuning, biru, beserta hitam dan putih. Dan ia tuh menggunakan abstrak yang sederhana sehingga tidak ada bentuk-bentuk yang terlalu abstrak. Dan ia meminimalisir bentuk hingga hanya ada garis vertikal dan horizontal. Ini gambar-gambarnya adalah contoh-contohnya. Jadi ia mayoritas bentuknya itu berbentuk kotak dan persegi panjang. Selanjutnya adalah elemen interior Bauhaus. Jadi awalnya itu mereka menciptakan ini untuk mengantisipasi kebutuhan abad ke-20. Dan mereka menggunakan konsep form follow function. Jadi Bauhaus adalah kesatuan dari seni, arsitektur, dan desain. Jadi ia memiliki bentuk yang kuat, simple, tetapi tegas. Dan di desain ini mereka menghindari semua hiasan romantis dan imajinasi, serta penghematan dalam penggunaan ruangan. Selanjutnya adalah elemen interior international style. Jadi dari konsep form follow function, mereka mengubahnya dan mengelolanya menjadi less is more. Jadi di sini mereka menerapkan prinsip minimalis. Jadi kubisme dapat dilihat pada pengulangan geometris yang bersifat minimalis. Dan selain itu mereka juga memiliki upaya untuk memadukan ruang luar dan dalam hingga memiliki konsep open space. Selain itu mereka juga mengurangi penggunaan ornamen dan elemen yang tidak diperlukan. Dan mereka juga menggunakan partisi yang lebih sedikit agar ukuran ruangan tampak lebih besar dan luas. Elemen dekorasi The Style. Ciri utama gaya desain The Style adalah kesederhanaan. Garis-garisnya bersih dan minimalis. Palet warnanya terbatas, yaitu hanya pada 3 atau 4 warna seperti merah, biru, dan kuning. Bentuk yang digunakan dalam gaya ini biasanya persegi dan persegi panjang yang disusun dalam pola simetris. Lalu material yang biasanya digunakan pada interior The Style adalah kayu, logam, dan batu. Perabotan seringkali dibuat dengan rangka kayu dasar dan tidak memiliki ukiran atau dekorasi hias. Tujuan gaya desain The Style adalah menciptakan estetika yang harmonis dan seimbang yang membangkitkan keteraturan dan kesederhanaan. Hal ini bertujuan untuk mencapai bentuk geometris yang berani, garis yang bersih, warna terbatas, atau ukiran yang minimalis. Efek keseluruhannya bertujuan untuk menenangkan, tentram, dan elegan. Elemen dekorasi Bauhaus. Gaya desain interior Bauhaus dicirikan oleh beberapa elemen kunci seperti 1. Bentuk mengikuti fungsi. Artinya arsitektur gaya ini menekankan gagasan bahwa desain harus didasarkan pada fungsi yang dimaksudkan dan sering diungkapkan melalui bentuk geometris sederhana yang bebas dari ornamen dekoratif. 2. Gaya ini menggunakan bentuk geometris seperti kotak, segitiga, dan lingkaran, serta penggunaan warna primer. 3. Bahan industri, seperti baja, kaca, beton untuk menciptakan desain yang fungsional dan efisien. 4. Gaya Bauhaus menggunakan kesederhanaan dan minimalis dalam kedesainnya dengan penekanan pada garis yang bersih dan ruang yang rapi. Elemen dekorasi international style. Beberapa elemen dekorasi yang terdapat pada gaya internasional adalah elemen dekorasi gaya ini cenderung memiliki bentuk geometris yang jelas dan sederhana. Garis lurus dan sudut tajam digunakan untuk menciptakan desain yang bersih dan teratur. Lalu penggunaan material modern seperti kaca, logam, beton, serta penggunaan warna netral seperti putih, abu-abu, dan hitam yang memberi kesan futuristik, elegan, dan bersih. Gaya desain ini juga menggunakan konsep keterbukaan ruang di mana terdapat banyak jendela besar untuk menghubungkan ruang interior dengan luar. Selanjutnya ada material dan warna yang sering digunakan atau disebut ciri khas pada masa The Style. Yang pertama ada material cor beton, yang kedua kayu, dan yang ketiga kaca. Untuk warna yang dominan di masa ini adalah warna primer, merah, kuning, dan biru, serta hitam, abu-abu, dan putih sebagai pembatas antara warna primer dengan warna lainnya. Selanjutnya pada masa Bauhaus, material yang digunakan adalah kayu, kaca, dan batuan alam atau marmer juga. Kemudian untuk warnanya sama seperti gaya The Style, menggunakan warna primer, merah, kuning, dan biru, serta hitam, abu-abu, dan putih sebagai pembatas bidang. Kemudian masa International Style. Pada masa ini sedikit berbeda dengan dua gaya sebelumnya. Material yang digunakan pada masa ini ada baja, kemudian kaca, kemudian cor beton, dan batuan alam atau marmer. Sedangkan warna yang dipakai juga berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Dominan hitam, abu-abu, putih, krem,
coklat, dan biru langit. Berikut karakteristik dan contoh lukisan modernis stil. Yang pertama, menekankan bentuk geometris sederhana dan abstrak seperti garis lurus, persegi, dan persegi panjang. Kemudian menggunakan warna-warna dasar yakni merah, biru, dan kuning. Mengutamakan harmoni visual yang seimbang dengan mengusahakan keselarasan antara garis, warna, dan bentuk. Warna hitam, putih, dan abu-abu sering digunakan sebagai penyeimbang. Yang terakhir adalah prinsip reduksi dan simplifikasi, dengan menghilangkan ornamen dan detail yang tidak diperlukan, sehingga menciptakan kesan kesederhanaan dan kejelasan. Contoh dari lukisan gaya ini yaitu karya lukis dari Piet Mondrian, Composition in Red, Blue, and Yellow tahun 1930, dan Composition 10 1939 hingga 1940. Selanjutnya, lukisan Bauhaus memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, mengasosiasikan bentuk-bentuk dan warna dasar. Selain itu, juga menggunakan warna-warna yang kontras. Lukisan Bauhaus lebih condong ke arah bentuk-bentuk geometris tanpa bobot. Kemudian, Bauhaus memiliki prinsip modular yang mana mengutamakan elemen yang dapat digabung secara modular dan diulang dalam skala yang berbeda. Yang terakhir, lukisan Bauhaus memiliki kejelasan dalam grafis komposisinya. Contoh, karya lukis Kandinsky on White Tube 1923 dengan menjiplak lingkarannya menggunakan kompas dan menggambar garis dengan menggaris. Lukisan Kandinsky Yellow Red Blue 1925 merupakan lukisan yang paling penting dari seluruh periode Bauhaus, menandai titik balik gaya yang disebut Nina sebagai periode lingkaran antara tahun 1925 dan 1928. Ia menggabung bentuk konsentris dan eksentris dalam bentuk yang unik dan seimbang. Karya lukisan Bauhaus dari Wasili yang lain ada Saint-Ondos tahun 1926 yang dibuat dengan airbrush, teknik baru dalam studio Bauhaus, dan berkat efek chiaroscuro, warna permukaan menjadi lebih halus. Kemudian lukisan On the Points tahun 1926, Kandinsky memperkuat efek transparansi ke tingkat yang lebih besar dengan lukisan ini. De Stijl dikenal dengan nama gerakan seni minimalis radikal yang didirikan di Belanda pada tahun 1917. Furniture De Stijl merupakan bentuk adaptasi dari lukisan Mondrian yang dipelopori oleh Gerrit Rietveld sebagai tokoh utama. Gerrit merealisasikan ke dalam bentuk 3 dimensi dengan garis hitam putih dan persegi panjang warna merah, biru, dan kuning. Furniture ini hadir dengan gaya minimalis dan sederhana tanpa menggunakan ukiran. Bauhaus dikenal mengembangkan gaya modern yang mengutamakan prinsip kesederhanaan. Guru dan murid dari sekolah Bauhaus merancang perabotan Bauhaus pada abad ke-20. Pada saat itu, Marcel Breuer menjadi mahasiswa Bauhaus ketika ia berusia 18 tahun. Komponen dasar dari furniture ini tersusun dari bentuk geometris dan sederhana. Desainer Bauhaus merancang furniture yang mudah diproduksi sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Material yang digunakan pun juga mudah didapat seperti baja, kaca, triplek, dan kayu. Less is more didefinisikan di mana komponen pembentuk furniture direalisasikan ke dalam bentuk geometris yang sederhana tanpa adanya ornamen dengan cenderung ke arah palet putih, hitam, atau netral. Furniture ini dirancang dengan bentuk yang mengikuti fungsi dengan menggunakan material krom. Tokoh utama dalam international style adalah Le Corbusier. Bagaimana contoh penerapan Bauhaus di Indonesia? Pada area Kompleks Binus at Malang terdapat satu klaster perumahan dari daerah raya yang dinamakan Quadra. Pada Quadra ini, dia mengadaptasi dari desain-desain gaya Bauhaus, seperti bentuk bangunan dan elemen interiornya yang geometris, terlihat dari bentuk bangunannya yang persegi 4 dan jendelanya, lalu memiliki visual bangunan yang ramping, lalu memiliki atap yang datar, serta estetika modern didapat melalui warna abu, kusen hitam, dan ornamen minimalis pada fasad bangunan dengan bata. Bentuk bangunan juga menerapkan prinsip form follow function, di mana perancangan bentuk bangunan, perancangan antar lantainya disesuaikan dengan fungsinya. Lalu bagaimana dengan international style? Pada tahun 1978 dibangun Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, masjid ini merupakan perwujudan dari gaya modernisme. Terdapat dinding dengan ornamen yang geometris, dengan material yang sudah terbaharukan, yaitu dengan baja anti karat. Lalu arsitektur ini membentuk open layout, di mana tidak banyak sekat, tidak banyak partisi untuk menciptakan suhu ruangan yang alami. Selain itu, juga bentuk dari Masjid Istiqlal ini juga berfokus pada fungsinya yaitu sebagai tempat ibadah, yaitu sesuai dengan kaidah form follow function. Bentuknya juga modular, terlihat dari tiang-tiang penyangganya. Contoh penerapan international style yang lain terbaru pada tahun 2022 terdapat Tamrin 9. Tamrin 9 ini adalah bangunan pencakar langit yang letaknya di Jakarta. Bangunan ini memiliki gaya modern, material yang modern seperti penggunaan kaca, marmer, dan baja. Lalu juga warna-warna yang cerah-cerah seperti putih ke coklat muda, serta memiliki banyak bukaan, tidak banyak sekat, dan tidak banyak partisi.